Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya bukunya disiapkan, buku paket, buku tulis untuk mencatatnya. Oke, untuk presensinya silakan di-list di grup WA ya, segera di-list. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Silakan kalian semua buka buku paket bab 1 halaman 1. Ibu akan menayangkan PPT-nya terlebih dahulu. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki dan diperintahkannya. Contohnya yaitu ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian semua. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering sekali diperbincangkan baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Lalu apa saja kekuasaan negara itu? Di sini ada yang tahu siapa tokoh-tokoh tersebut? Siapa ya? Saya tahu, Bu. Ya, Nia, silakan dijawab. Itu tokoh John Locke sama Montesquieu. Ya, benar. Ini adalah John Locke dan ini adalah Montesquieu. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan luar negeri. Coba Nia bacakan kekuasaan negara menurut Montesquieu. Ya, halo Nia. Iya, Bu. Kekuasaan negara menurut Montesquieu apa aja? Dibaca. Kekuasaan negara menurut Montesquieu yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sudah, Bu. Baik, lihat, pintar sekali. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat yang dikemukakan oleh John Locke itu sendiri. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Selanjutnya yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang pemusatan kekuasaan pada satu orang saja terjadi
di pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Istilah pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan itu sendiri merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut konsep pemisahan kekuasaan itu adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan ini, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Lalu bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia itu? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan Indonesia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini terdiri dari 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1. Lalu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dan kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, atau biasa yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1. Yang keenam yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selalu bank sentral di Indonesia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 ayat 1
menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia ini berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yaitu pada pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, dari penjelasan Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, saya mau tanya, Ya, Vetrina, silakan bertanya. apa kelebihan dari pembagian kekuasaan dibandingkan pemisahan kekuasaan? Oke, Ibu akan langsung menjawab ya. Kelebihan pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan yaitu konsep pembagian kekuasaan memiliki kelebihan karena pembagian kekuasaan tidak menimbulkan perpecahan dalam suatu negara, karena tidak akan terpisah dalam beberapa bagian. Selain itu, pembagian kekuasaan memudahkan suatu daerah untuk menjalankan pemerintahannya, karena adanya kekuasaan tidak dipisahkan. Pembagian kekuasaan ini merupakan kekuasaan negara yang dibagi-bagi, namun tidak dipisahkan, dan kemungkinan masih ada kerjasama dan koordinasi. Sedangkan pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan negara yang dipisahkan dalam beberapa bagian secara fungsi maupun organnya, sehingga dapat berdiri sendiri, tidak membutuhkan kerjasama maupun organisasi. Gimana, bisa diterima, Vetrina? Ya Bu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya, yaitu silakan dicatat ya. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Dan yang kedua yaitu jelaskan tugas dan wewenang lembaga negara Indonesia. Dan itu ditulis di folio, lalu difoto, dikirim ke Ibu. Batas waktunya yaitu besok jam 1 siang. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa membaca materi untuk pertemuan selanjutnya mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Terima kasih. Aku akan tutup Zoom-nya ya.